Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan hingga di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan serta keistimewaan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mampu memaksimalkan waktunya dengan sebaik-baik mungkin untuk bertaqarrub, mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dan 2 hari sebelumnya kita telah memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Hari-hari yang para ulama menjelaskan bahwa saat inilah puncaknya bulan suci Ramadan. Saat inilah momen-momen yang menjadi tolak ukur maksimalnya seseorang di dalam beribadah di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini. Sebagaimana kita juga mungkin merasakan dan melihat bahwa setiap acara, setiap momen itu puncaknya, kemeriahannya, keistimewaannya akan terjadi pada hari-hari terakhirnya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama bernama Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa bulan suci Ramadan di 10 hari terakhirnya adalah waktu yang menjadi puncak ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Beliau memberikan gambaran kepada kita tentang betapa pentingnya 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini bagi umat Islam. Beliau berkata, innal khayla idza syarafat nihayatil midmar badzalat qusara juhdiha litafuza bisabaq fala takunil khaylu afdal minka fa innal a'mal bil khawatim fa innaka idza lam tuhsin al istiqbal la'allaka tuhsinul wada'.
Yang artinya seekor kuda pacu jika sudah berada mendekati garis finish, dia akan mengerahkan seluruh tenaganya agar bisa meraih kemenangan. Oleh karena itu, kata beliau, jangan sampai seekor kuda malah lebih cerdas daripada dirimu. Beliau mengingatkan, sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Maka jika dirimu belum maksimal, belum bersungguh-sungguh dalam penyambutan bulan suci Ramadan, belum mengerahkan usaha untuk beribadah dengan lebih baik di awal-awal bulan suci Ramadan, semoga kamu, kata beliau, bisa melakukan yang terbaik dan yang lebih baik di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan, di saat-saat menjelang perpisahan dengan bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya besarnya keutamaan yang terdapat di dalam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan itu mampu menyeimbangkan kesalahan-kesalahan dan kekhilafan-kekhilafan yang pernah kita lakukan di masa-masa yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal tersebut kepada kita di dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Qadr Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar yang terdapat di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, itu keistimewaannya, kebaikannya, keutamaannya jauh lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan sama seperti 1000 bulan, tapi Allah mengatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Kita ketahui kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Bayangkan, beribadah di 10 malam hari terakhir bulan suci Ramadan, keutamaannya, kebaikannya, dan pahalanya itu sama seperti orang yang beribadah kepada Allah tanpa henti selama 83 tahun. Tidak akan sanggup seseorang untuk berdiri selama 83 tahun beribadah kepada Allah. Karena 83 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketetapan beribadah 1 tahun pahalanya sama dengan beribadah selama 83 tahun, maka tidak ada yang bisa protes. Tidak ada yang akan mengatakan, itu namanya nggak adil. Tidak ada orang yang mengatakan rugi. Justru itu adalah suatu keutamaan yang luar biasa. Bayangkan 1 tahun beribadah tapi pahalanya sama dengan 83 tahun. Tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha luas kasih sayangnya tidak menjadikan 1 tahun. Allah juga tidak menjadikan 1 bulan. Tidak. Allah hanya menjadikan 10 hari saja. Dan itu pun hanya terjadi pada malam hari saja. Allah mengatakan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, siapa yang beribadah di dalamnya dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. 10 hari hanya waktu yang singkat. 10 hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut berhak mendapatkan kebaikan
selama 83 tahun. Kebaikan yang bisa menyeimbangi kesalahan dan kekhilafan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang percaya terhadap firman Allah, yang percaya terhadap surat Al-Qadar yang mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Hanya orang-orang yang beriman. Di malam inilah kita berusaha untuk memaksimalkan waktu kita dengan ibadah kepada Allah. Karena usaha yang kita kerahkan di malam hari ini, itulah cerminan keimanan kita kepada Allah. Makanya Nabi SAW mampu menghidupkan 10 malam terakhir seluruhnya. Beliau hidupkan dengan ibadah. Kenapa beliau bisa? Karena beliau adalah manusia yang paling beriman di atas muka bumi ini. Begitu pula dengan para sahabat dan para ulama-ulama terdahulu. Seperti Imam Al-Qatadah rahimahullah. Ketika beliau masuk bulan suci Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Namun ketika beliau masuk di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran setiap harinya. Begitu pula dengan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Mereka para imam yang kesolehannya tidak diragukan lagi. Mereka menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan 1 hari sebanyak 2 kali. Ini bukanlah suatu hal yang mustahil. Ini suatu kemungkinan yang bisa kita lakukan jika kita benar-benar bertekad kuat dan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakannya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia di muka bumi ini, seorang nabi yang paling utama, manusia yang telah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya, manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kekasihnya, beliau tetap bersungguh-sungguh berjuang di dalam menghidupkan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan dengan beribadah kepada Allah. Maka bagaimana dengan kita? Kalau para ulama saja yang sudah tidak diragukan lagi keimanan dan kesolehannya, mereka berjuang semaksimal mungkin di dalam beribadah di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Maka bagaimana dengan kita? Siapa kita? Masih pantaskah kita bermalas-malasan, nonton film, mengikuti sosial media yang tidak ada faidahnya, lebih banyak kepada hal-hal yang sia-sia, mengisi waktu-waktu dengan hal-hal yang tidak bernilai pahala di sisi Allah? Siapa kita? Sedangkan mereka para ulama, mereka para sahabat, dan panutan uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, mereka berusaha keras mengerahkan kemampuan terbaik mereka untuk menghidupkan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Tidakkah hal itu mengetuk diri kita untuk semangat menyingsingkan lengan baju kita, meninggalkan tempat tidur kita, kita hidupkan malam kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan yang terbaik yang kita rasakan.
Bulan Ramadan yang paling istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan hal itu kita dapati di mana di tahun ini, di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu luang yang jauh lebih banyak daripada waktu luang yang Allah berikan di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini Allah Subhanahu wa taala pangkas kesibukan kita terhadap dunia. Di tahun ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita lebih banyak beraktivitas di rumah, agar kita memiliki waktu luang yang lebih banyak, agar kita bisa menjadikan waktu luang yang telah Allah berikan ini semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, meraih keutamaan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di bulan suci Ramadan saja, yang sejak awal harinya Allah telah memberikan kemudahan-kemudahan di dalam beribadah. Dari sejak awal harinya Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap hamba yang Allah kehendaki dari siksaan api neraka. Dari awal hari bulan suci Ramadan, Allah ikat banyak setan-setan yang mengganggu manusia. Dari awal bulan suci Ramadan, Allah buka pintu-pintu surga untuk memudahkan dan menyemangati umat Islam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih surganya. Dan dari sejak awal bulan suci Ramadan juga Allah tutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan untuk memudahkan kita beribadah kepadanya di bulan suci Ramadan. Dan belum lagi di masa wabah penyakit COVID-19 ini, Allah menjadikan kita lebih banyak berada di rumah. Allah kurangi aktivitas kita dengan dunia. Semua itu Allah berikan agar kita benar-benar bisa fokus beribadah kepada Allah. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, jika hal ini belum bisa menjadikan kita bersemangat, bersungguh-sungguh, optimal dan maksimal dalam beribadah kepada Allah, maka kapan kita akan beribadah kepada Allah dengan maksimal? Mau nunggu apa? Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, belum tentu bulan Ramadan bisa kita rasakan lagi. Iya, kita tahu, kita paham, kita mengerti bahwasannya tahun depan pun bulan Ramadan masih ada. Karena bulan Ramadan akan terus datang sampai hari kiamat. Tapi apakah kita yakin? Apakah kita tahu di bulan suci Ramadan tahun yang akan datang kita masih ada di atas muka bumi? Atau justru diri kita telah berada di bawah tanah? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kesempatan masih ada. Masih ada hari ke-24, hari ke-25, ke-26, 27, 28, 29 atau 30 bulan suci Ramadan, mumpung masih ada kesempatan, mumpung Allah masih memberikan kita. Mari kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, kerahkan tenaga terbaik kita untuk menghidupkan hari-hari terakhir bulan suci Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang masih bermalas-malasan, masih inginnya tiduran, masih inginnya santai-santai, bermain dengan handphone, berangan-angan, nanti saja di hari ke-27 saya akan gaspol, maka ketahuilah itu hanya akan menjadi angan-angan saja. Jika seseorang benar-benar ingin memaksimalkan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, saat ini dia mulai. Saat ini dia laksanakan. Paksa diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan usaha yang jauh lebih besar. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, digambarkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika telah tiba 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Apa maksud dari mengencangkan ikat pinggang? Maksudnya adalah tanda bahwasanya beliau akan lebih serius, lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalimat kiasan yang ada di dalam bahasa Arab, mengencangkan tali ikat pinggang. Mungkin sama dengan bahasa kita, menyingsingkan lengan baju kita, yang menggambarkan seseorang akan jauh lebih serius, lebih sungguh-sungguh di dalam suatu amalan. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam pun menghidupkan malamnya. Beliau gunakan malam-malam terakhir bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seseorang masih belum bisa menghidupkan semalam suntuk untuk beribadah kepada Allah, maka berusahalah untuk menjadikan waktu yang lebih banyak di malam bulan suci Ramadan, di akhir malam bulan suci Ramadan, lebih banyak waktunya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Berusahalah untuk mengurangi waktu tidurnya. 20 hari awal bulan suci Ramadan, mungkin dia masih normal tidurnya 5 jam atau 4 jam. Nah, di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan, kurangi. Jadikan hanya tidur 2 atau 3 jam saja. Selebihnya gunakan untuk beribadah. Alhamdulillah, sebagian orang Indonesia, mereka kuat untuk bergadang malam. Tapi yang harus diperhatikan, jangan sampai bergadang malamnya untuk hal yang sia-sia. Jangan sampai. Tapi jadikanlah hari-hari terakhir bulan suci Ramadan digunakan untuk beribadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Di malam-malam terakhir bulan suci Ramadan, bukan hanya perkara maksiat yang kita tinggalkan, tapi semua perkara mubah yang menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah pun kita usahakan untuk kita tinggalkan. Terutama handphone. Usahakan kita jauhkan diri kita dari handphone ketika di malam-malam terakhir bulan suci Ramadan. Sungguh handphone telah banyak melalaikan kita dari Allah. Ketika tidur saja akan menjadi sulit ketika di samping kita ada handphone. Maka jauhkan diri kita dari handphone di malam-malam terakhir bulan suci Ramadan ini, agar kita bisa lebih optimal, lebih maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apakah kita masih bisa merasakan hal seperti ini di tahun yang akan datang. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau pun juga membangunkan keluarganya. Beliau bangunkan keluarganya. Bukan berarti di malam-malam sebelumnya beliau tidak membangunkan keluarganya. Beliau juga membangunkan keluarganya. Tapi di malam-malam terakhir bulan suci Ramadan, beliau lebih awal membangunkan keluarganya untuk sholat malam dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, beliau bersungguh-sungguh dengan lebih keras, dengan kesungguhan yang tidak terlihat di selain 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Lihat Nabi kita yang mulia. Seseorang yang telah Allah angkat menjadi kekasihnya saja, beliau berupaya keras untuk menghidupkan malam terakhir bulan suci Ramadan dengan beribadah. Maka hendaklah kita berjuang dan bersemangat
lebih kencang lagi di dalam beribadah kepada Allah di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Namun apa yang harus kita lakukan? Ada banyak kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan. Semua amal saleh, semua kebaikan kita tingkatkan di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Ambil contoh, ketika mendekati berbuka, kita berusaha untuk membagikan makanan berbuka. Tapi sekarang kita nggak bisa keluar. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita kemudahan dengan aplikasi-aplikasi yang terdapat di handphone kita. Kita pesan makanan, lalu kita minta kepada orang yang membawanya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ini suatu keutamaan yang besar karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang memberi makan berbuka untuk orang lain, maka orang yang memberi makan itu akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang juga bisa kita lakukan adalah melaksanakan dan menjaga kewajiban-kewajiban sholat kita dengan berjamaah. Tapi kita nggak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Di rumah kita bisa bersama keluarga kita. Kita ajak keluarga kita untuk sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, siapa yang sholat isya berjamaah, maka ia akan mendapatkan bonus dari Allah berupa pahala ibadah seperti orang yang beribadah setengah malam. Begitu pula ketika masuk sholat subuh. Dijelaskan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan dicatat sebagai orang yang mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah semalam penuh. Sholat isya berjamaah dapat pahala ibadah seperti beribadah setengah malam. Tambah lagi di sholat subuh berjamaah, maka pahalanya 1 malam penuh. Kita jaga ibadah-ibadah wajib kita. Ketika masuk waktunya, laksanakan di awal waktu. Karena ibadah akan lebih ringan dilaksanakan ketika di awal waktunya. Namun ketika ditunda akan semakin berat. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Baca Al-Quran. Malam-malam inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malam yang terjadi di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di hari-hari inilah umat Islam harus lebih meningkatkan bacaan Al-Qur'annya. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menghatamkan Al-Quran setiap malam terakhir bulan suci Ramadan. Malam ke-21 beliau hatam, malam ke-22 beliau hatam, terus sampai malam terakhir beliau hatam. Setiap malam 1 kali. Kalau kita tidak bisa menghatamkan, minimal kita baca 100 ayat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa membaca Al-Quran 100 ayat, maka akan dicatat baginya pahala semalam penuh. Kemudian apa lagi? Kita laksanakan sholat tahajud di malam hari. Tapi saya sudah sholat tarawih. Boleh kita lanjutkan dengan sholat malam. Dengan catatan sholat witirnya hanya 1 kali saja. Dan ibadah yang paling utama untuk dilaksanakan di waktu malam adalah sholat. Karena dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar pada 3 hari di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Di hari pertama beliau sholat. Dan waktu sholatnya sampai menghabiskan 1/3 malam. Kemudian di hari kedua beliau sholat juga. Tapi lebih lama. Di mana lama sholatnya, lama sholat malamnya beliau sampai menghabiskan 1/2 malam. Kemudian di hari ketiga, di mana umat Islam dan para sahabat telah berkumpul banyak, beliau melaksanakan sholat sampai para sahabat mengatakan, kayaknya kita nggak bakalan sahur. Artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sepanjang malam.
Ini menunjukkan bahwasanya ibadah salat adalah ibadah yang paling utama dilaksanakan ketika malam. Kita kencangkan ibadah salat kita di malam hari, di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terus 2 rakaat. Lantas apalagi yang bisa kita lakukan? Ketika kita mungkin merasa cukup sebentar ingin istirahat dari sholatnya, ngumpulin tenaga, maka jangan menggunakan waktu itu untuk hal-hal yang sia-sia, jangan. Tapi ketika kita mengambil waktu istirahat untuk mengumpulkan tenaga agar bisa sholat lagi, kita gunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat juga. Mungkin dengan mendengarkan murotal Al-Quran, atau mendengarkan kajian-kajian yang bisa menambah semangat kita untuk lebih maksimal dan optimal di dalam beribadah kepada Allah di hari terakhir bulan suci Ramadan. Ketika sudah muncul lagi semangat, kita sholat lagi atau ibadah yang lainnya. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sanjungannya kepada orang-orang yang beristighfar, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu menjelang sahur dan di waktu sahur mereka beristighfar. Perbanyak doa istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang sangat-sangat baik untuk kita amalkan. Allahumma innaka afuun, ya Allah engkaulah maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau suka mengampuni, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Perbanyak doa itu. Dan yang namanya doa banyak sekali diajarkan oleh Nabi SAW, dan banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan di dalam Al-Quran. Berdoa tidak harus dengan hafalan kita. Kita juga bisa berdoa dengan membaca kitab-kitab yang merangkum di dalamnya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bisa kita baca doa-doa tersebut. Kita baca doa-doa yang paling kita sukai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika menjelang sahur, kita juga masih bisa melakukan kebaikan, yaitu dengan membeli makanan dan kita berikan kepada orang lain untuk makan sahur. Tapi kan kita nggak bisa keluar. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk kita. Kita bisa beli makanan lewat aplikasi. Kemudian kita juga bisa meminta kepada orang yang mengirimnya untuk memberikan makanan tersebut kepada orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili, beliau mengatakan, di antara amalan-amalan yang paling utama, paling besar di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, di masa pandemi wabah virus corona, ialah, kata beliau, menjaga kewajiban-kewajiban kita. Al-muhafadzatu alal faraid, menjaga ibadah-ibadah wajib kita. Kita jaga, kita laksanakan di awal waktu agar mudah melaksanakannya. Kemudian kata beliau, italatul qiyam, memperpanjang ibadah malam hari kita, wa ihya'il lail, dan menghidupkan malam hari dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, al-iktsar min tilawatil Qur'an, memperbanyak baca Al-Qur'an. Lalu al-iktsaru min dzikrillah, memperbanyak berzikir kepada Allah dengan tasbih, tahmid, tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah. Perbanyak. Lalu beliau juga mengatakan al-iktsaru minad du'a laka, wali walidayka, wali ahlika, wa aqaribika, wa ahbabika, wal muslimina, wal muslimat. Dan engkau juga memperbanyak doa untuk dirimu. Dan jangan lupa perbanyak doa juga untuk kedua orang tuamu, untuk keluargamu, untuk saudara-saudaramu, untuk kerabatmu, dan untuk umat Islam seluruhnya.
Bisa dengan kita mengatakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Doa untuk umat Islam. Lalu beliau juga mengatakan al-iktsar min doa, dan juga memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan yang terakhir kata beliau al-jud, atau dermawan. Dan yang terakhir kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita kunci agar kita bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Beliau mengatakan man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam bulan suci Ramadan pada malam Lailatul Qadarnya dengan keimanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan, yaitu pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan. Apa maksudnya imanan? Maksudnya adalah kita percaya bahwasanya ini perintah Allah. Kita percaya ayat yang terdapat di dalam surat Al-Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Kita percaya itu perintah Allah, maka kita laksanakan. Wahtisaban, yang artinya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi. Beliau mengatakan arti dari wahtisaban adalah tidak merasa berat, tidak merasa aduh lama banget ini ibadahnya. Tidak merasa panjang, tapi dia merasa nyaman di dalam ibadahnya. Dia merasa senang dengan ibadahnya. Dia merasa antusias dengan ibadahnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Maka jadikanlah keimanan kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini semakin kuat. Dan jadikanlah diri kita merasa nyaman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Salah satu tanda bahwasanya orang merasakan nikmat beribadah, merasa nyaman ketika beribadah kepada Allah di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ialah ketika ia mengucapkan perkataan yang tanpa sengaja. Dia berkata, oh kok cepat banget ya waktu, tahu-tahu sebentar lagi subuh. Nah, orang yang merasakan seperti itu, kok tahu-tahu udah bentar lagi subuh, berarti dia beribadah kepada Allah dengan kenyamanan. Dia beribadah kepada Allah dengan menikmati ibadahnya kepada Allah. Tidak merasa berat, tidak merasa lelah, tidak merasa capek. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, ini masih ada sedikit waktu lagi, ayo kita tambahin sholatnya. Padahal Nabi SAW ketika melaksanakan sholat, sholatnya panjang. Tapi sahabat tidak merasakan berat. Mereka justru meminta kepada Nabi untuk menambahkan sholatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya, memudahkan kita, meringankan kita untuk lebih maksimal, lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh, lebih optimal di dalam beribadah, di dalam mendekatkan diri kepada Allah di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita di tahun ini keutamaan malam Lailatul Qadar, yang dengannya Allah berikan kepada kita kebaikan yang nilainya lebih baik daripada 83 tahun. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang Allah ampuni semua dosa-dosanya. Sehingga ketika kita merayakan hari raya Idul Fitri, Allah jadikan kita seperti manusia yang baru terlahir kembali tanpa dosa dan kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan yang salah murni datangnya dari saya pribadi. Dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.